Hai Sobat Budidaya dimanapun Anda berada, di dalam budidaya ikan nila, tentu kita pernah mengalami masalah-masalah yang terjadi pada ikan nila yang kita budidayakan. Di video kali ini, saya akan membahas apa saja masalah-masalah yang paling sering terjadi pada budidaya ikan nila ini ya sob. Jadi, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Selain mengetahui bagaimana cara-cara budidaya ikan nila di kolam beton maupun kolam terpal, sobat budidaya juga harus mengetahui, apa permasalahan-permasalahan yang sering dialami para pembudidaya ikan nila di kolam beton maupun terpal, agar kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi pada kolam kita, atau setidaknya bisa mengurangi tingkat kegagalan pada ikan yang kita pelihara nanti ya sob. Masalah-masalah yang paling sering dialami para pembudidaya ikan nila yang pertama yaitu, banyaknya kematian pada awal penebaran benih. Kematian pada awal-awal penebaran benih ini disebabkan karena, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mempersiapkan air sebelum penebaran benih. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara mempersiapkan air yang baik dan benar sebelum menebar benih. Jadi buat kalian yang belum menonton, silakan menonton video tersebut. Tentunya setelah kalian menonton video ini ya sob. Masalah yang sering terjadi selanjutnya yaitu, ikan kekurangan oksigen, atau kandungan oksigen yang terlarut di dalam air kolam tidak sesuai dengan kebutuhan ikan yang berada di dalam kolam tersebut. Jika ini terjadi pada kolam kita, ini akan menjadi masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ikan kekurangan oksigen biasanya disebabkan karena jumlah tebar yang terlalu padat. Ikan yang kekurangan oksigen akan mulai terlihat ketika sudah berukuran 3 jari, ditandai dengan banyak ikan yang cangap-cangap di permukaan air, tiba-tiba mogok makan dan pergerakan ikan yang lambat. Dan jika masalah ini tidak segera teratasi, maka akan ada banyak sekali masalah-masalah yang akan terjadi pada ikan kita seperti ikan tidak nafsu makan, selalu ada ikan yang mati setiap harinya, ikan masih kecil sudah beranak, dan lebih parahnya ikan yang kekurangan oksigen, ikan itu tidak akan mau besar meskipun dipelihara dengan jangka waktu yang panjang sekalipun. Masalah inilah yang paling sering terjadi kepada pembudidaya pemula. Oleh sebab itu, bagi sobat-sobat yang masih pemula, apalagi baru memulai budidaya ikan nila, saran dari saya, tebarlah benih ikan nila setengahnya dulu dari jumlah tebar pada umumnya. Dengan mengurangi jumlah tebar, maka kita bisa mengurangi kemungkinan yang bisa membuat kegagalan dalam budidaya ikan nila ini, dan ikan yang kita pelihara akan lebih cepat pertumbuhannya, dan tentunya bagi kita yang pemula, kita tidak perlu dipusingkan dengan masalah-masalah yang sering terjadi pada ikan nila ini. Dengan begitu kita akan lebih cepat panen dengan ukuran yang relatif lebih besar, dan menurut saya hal ini jauh lebih menguntungkan daripada kita akan dipusingkan oleh banyaknya masalah-masalah yang akan terjadi pada ikan budidaya kita. Karena kolam dengan tingkat kepadatan yang tinggi, tentunya juga akan membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi, dan jika terjadi sesuatu pada kolam, jika kita telat mengetahuinya itu bisa menyebabkan ikan mati massal dan pastinya gagal panen.